Shalom semuanya. Alkitab bukan sekedar buku. Ia adalah media percakapan yang hidup antara kita dan Tuhan. Kita sering mendengar kisah-kisah terkenal dan ayat-ayat favorit yang dikutip dari mimbar. Tapi, bagaimana dengan bagian-bagian yang jarang dibahas? Para pendeta tentu fokus pada ajaran utama seperti keselamatan dan kasih karunia, dan itu penting. Namun, tahukah Anda bahwa di Alkitab ada ayat-ayat rahasia yang justru bisa memperkaya iman kita secara luar biasa? Maka di video ini kita akan mengungkap 3 rahasia Alkitab yang jarang diajarkan itu, tetapi dapat mengubah cara Anda melihat Tuhan, sesama, dan tujuan hidup Anda di dalam Kristus. Mari kita mulai. 1. Tahun-tahun tersembunyi Yesus. Apa yang dia lakukan sebelum berusia 30 tahun. Lukas 2 ayat 51-52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Alkitab hanya mencatat kegiatan Yesus waktu umur 12 tahun, lalu skip. Kemudian lanjut ke masa pelayanannya di umur 30 tahun. Sehingga ada waktu selama 18 tahun tidak tercatat. Maka kira-kira apa yang Yesus lakukan dalam kurun waktu tersebut? Sebuah topik yang tampaknya memang tidak begitu penting sehingga jarang dibahas di atas mimbar. Padahal mempelajari tahun-tahun Yesus yang tersembunyi itu ternyata dapat mengajarkan kita sebuah rahasia yang dinamakan kuasa dari ketidakjelasan hidup, atau terdapat kekuatan dari keadaan tak dikenal orang. Karena Yesus Tuhan kita, waktu menjadi sepenuhnya manusia dengan segala keterbatasannya, pernah menjalani kehidupan dalam ketidakjelasan selama belasan tahun. Ya, meskipun tradisi gereja mula-mula memberitahukan kita bahwa selama 18 tahun itu, Yesus sedang menjalani kehidupannya dengan bekerja sebagai tukang kayu, sekalian mempelajari kitab Taurat. Tapi faktanya, itu semua tidak tercatat dalam Alkitab. Mungkin karena saking biasanya. Jadi, jika Tuhan Yesus saja pernah menjalani kehidupan dalam ketidakjelasan selama belasan tahun, artinya bagi kita-kita yang sekarang sedang merasa bukan siapa-siapa, yang merasa hanyalah setitik debu yang tak berdampak di antara miliaran manusia, atau yang ketika buka medsos kemudian melihat gemerlapnya kehidupan lalu merasa, apalah saya ini? Wajib untuk tidak berkecil hati. Malah yang ada harus bertambah semangat karena telah menyadari bahwa ada kuasa dalam ketidakjelasan hidup. Jadi selama 18 tahun yang penuh misteri itu, Yesus secara halus mengajarkan kita tentang makna kesabaran dalam menantikan waktu Tuhan yang tepat untuk menyatakan rencananya. Kesabaran bukan sekedar menunggu, melainkan juga menjalani setiap proses kehidupan dengan penuh kesadaran dan pengharapan. Bayangkan saja rutinitas harian yang Anda lalui setiap hari. Sebut saja mengganti popok anak atau bahkan orang tua, mencuci piring yang menumpuk, membuat laporan kerja yang tak kunjung usai, atau bahkan perjalanan pulang pergi ke tempat kerja yang melelahkan. Pekerjaan-pekerjaan ini mungkin tampak biasa, bahkan terasa monoton. Namun, di balik repetisi tersebut, ada sesuatu yang lebih mendalam, sebuah pengudusan dalam keseharian. Bukankah Yesus sendiri selama bertahun-tahun hanya dikenal sebagai tukang kayu dari Nazaret? Mungkin ia membuat meja, kursi, atau benda-benda sederhana lainnya. Namun, dalam kesederhanaan itulah ia menunjukkan bahwa pekerjaan sehari-hari adalah bagian dari penggemblengan ilahi. Setiap tugas yang kita lakukan, sekecil apapun,
memiliki dimensi sakral jika dilakukan dengan hati yang benar. Dalam setiap cucian piring yang berbusa, dalam setiap lembar laporan yang ditulis, dalam setiap tetes peluh di jalan menuju tempat kerja, kita sedang belajar tentang arti kesetiaan dan ketekunan pada perkara yang dipercayakan pada tangan kita. Jadi, saat Anda merasa lelah atau bosan dengan rutinitas yang sama, ingatlah bahwa dalam setiap langkah kecil tersebut, Anda sedang mengalami proses pembentukan yang luar biasa. Seperti Yesus yang sabar menjalani hidupnya di Nazaret, kita pun dipanggil untuk menjalani setiap detik kehidupan ini dengan kesadaran bahwa inilah latihan yang Tuhan berikan, sebuah penggemblengan agar siap melaksanakan perkara besar yang Dia telah janjikan. Bersabarlah selalu, sebab rutinitas Anda yang membosankan itu mempersiapkan Anda untuk menerima mujizat besar pada waktunya nanti. Haleluya, amin. 2. Merangkul misteri surga tingkat ketiga dalam penglihatan Paulus. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat ini merupakan salah satu bagian yang paling dipenuhi misteri dalam Alkitab, sehingga jarang diungkapkan di atas mimbar. Tapi kita akan menyadari bahwa bagian ini ternyata menyimpan hikmat yang luar biasa untuk kita. Menceritakan tentang penglihatan Paulus yang dialaminya saat sedang menjalani kehidupan dalam ketidakjelasan. Ya, sekali lagi terdapat kekuatan yang bisa diraih dalam keadaan tak dikenal orang. Yesus mengalami dan Paulus juga menjalaninya. Seorang Kristen itu adalah Paulus sendiri, dan Paulus secara samar-samar menyebutkan bahwa ia diangkat ke surga tingkat ketiga. Mendengar hal-hal yang tidak terlukiskan. Perkataan aku tidak tahu mengungkapkan ketidakcukupan bahasa manusia untuk menggambarkan realitas ilahi. Ya, perkataan aku tidak tahu dari Paulus ini ternyata adalah rahasia besar bagi kita semua. Bahwasanya kebenaran ilahi, rencana Tuhan, waktunya yang sempurna, atau kehendaknya yang ajaib, memang terlalu mulia, terlalu luas, dan terlalu dalam untuk sepenuhnya dimengerti oleh akal kita yang terbatas. Jadi ketika doa-doa kita belum dijawab, atau saat masalah demi masalah terus berdatangan, atau bahkan ketika kita sudah berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi kok hidup kita masih rendah, masih saja dicemooh orang, di mana membuat kita bertanya, mengapa Tuhan seolah tak peduli? Atau mengapa rencananya begitu sulit dimengerti? Kapan ya Tuhan sudah tidak sanggup lagi? Di saat itu, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu bekerja dalam cara-cara yang tidak dapat kita prediksi. Pandanglah fakta bahwa surga memiliki 3 tingkat seperti yang disinggung Paulus, yang artinya betapa luar biasa kuasa dan kebijaksanaan Tuhan dibanding kita yang tidak tahu apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya sendiri, cara yang sukar dipahami. Tapi yang pasti, dengan caranya itu, Ia sedang membawa kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Ya, saat kita menghadapi kebingungan atau bahkan kekecewaan, janganlah kita terburu-buru mencari penjelasan logis. Sebaliknya, mari kita belajar untuk bersandar pada janjinya, untuk meletakkan segala kekhawatiran di kakinya, dan untuk tetap teguh dalam iman. Karena Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Haleluya, amin. 3. Tabir bait suci yang terbelah dan artinya bagi kita. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ketika Yesus mati, tirai bait suci yang memisahkan hadirat Allah dari manusia terbelah dua. Dan ada makna suci yang jarang diungkap dari kisah ini. Kita tahu Yesus pernah berkata, "Rembak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Atau saat Paulus mengajarkan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Tempat kediaman hadirat Tuhan bukan lagi terletak di sebuah bangunan megah seperti bait suci di Yerusalem atau gereja-gereja yang megah. Sejak tirai bait suci terbelah saat Yesus disalibkan, segalanya berubah. Kini Anda adalah bait-Nya. Tubuh Anda adalah tempat kediaman Roh Kudus. Anda adalah gereja yang hidup, gereja yang berjalan. Kemanapun Anda melangkah, entah itu ke kantor, ke pasar, ke sekolah, atau ke tempat-tempat lainnya, Anda membawa kehadiran Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan Anda barang sedetik pun. Dalam setiap langkah, Roh-Nya ada di sana, menyertai Anda dalam setiap situasi, baik dalam sukacita maupun penderitaan. Bayangkan betapa dekatnya hubungan ini melebihi segalanya. Saat Anda merasa lelah, saat Anda menghadapi kesulitan, bahkan saat Anda menangis dalam derita, Tuhan turut merasakan semuanya. Ia begitu dekat dengan Anda, merasakan setiap detak jantung dan tarikan nafas Anda. Karena Tuhan tinggal di dalam diri Anda, Dia tak hanya melihat dari luar, dari surga yang jauh di sana, tetapi merasakan langsung dari dalam apa yang Anda alami. Jadi, di tengah badai kehidupan, ingatlah kebenaran itu, lalu fokus menjaga kemurnian hati agar kita bisa melihat tuntunan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tapi kok tidak kelihatan? Jadi susah untuk mempercayai bahwa ada Tuhan di samping saya. Ya, karena dari dulu hingga sekarang tidak ada satupun manusia yang dapat melihat Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, tetapi kita bisa merasakannya. Haleluya. Amin. Sebagai pengingat, 3 rahasia ini bukan tentang mengungkap kode-kode tersembunyi, tetapi sebagai pengingat kita bahwa Alkitab tidak akan pernah habis untuk dibaca. Selalu ada yang baru ketika kita mau membacanya lagi dan lagi. Layaknya tanah dengan harta karun yang terpendam, di mana ketika Anda mau menggali Alkitab lebih dalam, maka Anda akan menemukan harta yang sangat berharga khusus untuk Anda. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.